Ya, Anda masih menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Digital Banks yang bertajuk Inovasi Perbankan Digital Kian Masif demi penetrasi digital di dalam negeri yang kian aktif. Iya, Safrina, dan untuk membedah terkait tren antusiasme dunia usaha terhadap transisi ke teknologi digital, saat ini di studio CNBC Indonesia sudah hadir Director of Wholesale and Institution Business BRI, Agus Nursanto. Pak Agus, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke studio CNBC Indonesia kali ini. Baik, Anaka. Terima kasih juga undangannya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga, Pak Agus. Sabrina, terima kasih. Iya, Pak Agus, ini menarik sekali ya kalau kita bicara terkait dengan digital bank kali ini. Bagaimana evaluasi Bapak terhadap tren penetrasi digital, terutama di perbankan konvensional? Ya, saya kira kalau kita lihat penetrasi digital ya, khususnya di industri jasa keuangan sudah semakin masif ya. Dan ini tentu tidak terlepas dari pesatnya pengguna jasa internet Indonesia. Ya, kalau berdasarkan survei Asosiasi Jasa Pengguna Internet ya tahun 2023, kita tuh punya pengguna jasa internet hampir 78,2% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta, artinya sekitar 215 juta. Nah, ini tentu juga mendukung terciptanya ya permintaan terhadap layanan digital. Dan di industri keuangan saya kira bukan hanya di perbankan ya. Saat ini kan perbankan, kemudian securities company kita tahu ya, juga kemudian insurance sudah memberikan layanan digital, termasuk mungkin seperti crypto trading ya. Itu juga banyak, artinya ini sudah semakin pesat, terutama mungkin setelah pandemi ya, dimana kita tahu di sebelum pandemi mungkin user internet itu masih di bawah 70%, dan semasa pandemi semakin banyak orang menggunakan layanan digital ini. Dan sudah semakin umum sekarang nasabah perbankan khususnya, dia tidak lagi perlu datang ke bank untuk melakukan transaksinya. Dia cukup menggunakan layanan digital yang di-provide oleh setiap perbankan ya. Dan ini tentu mendorong industri perbankan untuk semakin siap dia dalam berinovasi untuk menyediakan layanan digitalnya sedemikian rupa sehingga memudahkan ya kepada nasabahnya semakin tentu semakin familiar dengan digital ini ya, supaya mereka tentu bisa terpenuhi kebutuhannya untuk transaksi ya, memudahkan mereka buka rekening, transfer, bayar dan sebagainya. Ya, kita tahu masyarakat sekarang kan segalanya kehidupan sehari-hari sudah lebih banyak bersentuhan dengan digital ya, mulai beli lewat e-commerce misalnya gitu ya, dan itu tidak terlepas tentu layanannya melalui jasa perbankan. Sehingga kalau kita sama-sama saksikan atau kita rasakan bahwa layanan digital ya, dari perbankan sudah semakin, saya kira dibanding dekade sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya sekarang jauh lebih baik ya. Bahkan bank-bank digital baru juga bermunculan yang dimana menyediakan layanan digitalnya yang tidak kalah juga ya mereka untuk memberikan kemudahan kepada nasabah-nasabah mereka. Dan tentu yang berperan di sini adalah siapa yang memiliki basis nasabah yang lebih banyak. Itu tentu yang akan memudahkan mereka melakukan penetrasi dan memanfaatkan market yang sedemikian besar di Indonesia saat ini. Jadi memang potensinya juga luar biasa prospektif ya untuk mengembangkan ke depannya untuk digital service perbankan dan juga bank digital seperti yang tadi Pak Agus bilang. Betul. Nah, sejalan dengan ini Pak Agus, OJK juga mengimbau perbankan untuk quote unquote move on nih Pak dari perbankan bisnis konvensional, dan juga sudah menerbitkan aturan mengenai layanan digital bagi bank umum, bank konvensional, dan dalam aturan tersebut OJK juga berusaha menilai kemampuan dari organisasi bank konvensional, apakah bisa nih adapting with technology, apakah bisa bertransisi menuju layanan digital banking. Bagaimana juga tanggapan Anda terhadap arahan dari OJK tersebut? Ya, tentu kami dari industri ya, pelaku industri menyambut baik lah adanya inisiatif dari OJK ya untuk lebih masuk kepada bagaimana mengembangkan atau mendorong perbankan ini mengembangkan layanan digitalnya ya. Dan saya kira dengan ini memang perbankan harus siap bagaimana dia berinovasi untuk menyediakan layanan digital, tetapi faktor-faktor ada yang memang harus tetap didahulukan atau diutamakan. Ya, tentu pertama bagaimana masalah kecepatan dari layanan transaksi kita, ya, kemudian keakurasian dan keamanan. Itu tentu bagaimana bank ini bisa mengamankan layanan digitalnya terhadap
transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Jadi jangan sampai sejauh mana kekuatan bank ini di dalam menangkal misalnya fraudster yang coba masuk menerobos ya ke sistem perbankan. Ini juga saya kira dalam rangka melindungi tentu ya, melindungi para konsumen khususnya nasabah perbankan, jangan sampai dia nanti katakanlah menggunakan layanan salah satu bank digital kemudian tiba-tiba banyak mungkin sekarang ya komplain dari nasabah tiba-tiba saldonya hilang, diterobos dan sebagainya. Dan ini memang tidak hanya faktor dari internal bank sendiri, tetapi memang fraudster itu kan banyak sekali sekarang ya. Dia yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen ya, misalnya untuk meminta PIN dan sebagainya. Nah, di sisi lain internal perbankan memang dituntut kesiapannya supaya ke depan dalam mengembangkan setiap produk baru khususnya layanan digital ini memang dijamin bahwa ini akan memitigasi risiko lah ya. Itu mungkin tujuan daripada OJK, bagaimana supaya layanan transaksi yang diberikan kepada nasabah itu sedemikian rupa menjamin keamanan. Tentu di samping fitur-fitur perbankan pada umumnya bahwa ini secara digital memang transaksinya sudah diuji ya, aman, kemudian akurat ya, online-nya memang katakanlah tepat waktu dan sebagainya. Ini tentu yang generik yang harus dipenuhi, tetapi saya kira masalah keamanan ya daripada pengguna sendiri itu juga akan dilihat ya, termasuk misalnya dukungan infrastruktur ya. Bagaimana kapasitas pengolahan datanya, kemudian mungkin recovery sistemnya seperti apa, kalau ada apa-apa bagaimana bank ini misalnya punya nggak dia recovery system yang disaster recovery system yang sudah established, sehingga dari satu sistem macet pindah ke cadangan yang lain itu dengan segera. Bagaimana kesiapan itu tentu akan dinilai. Saya kira kita tentu industri perbankan sangat mendukung itu dan harus bersiap-siap tentunya untuk menyambut itu. Baik, Pak Agus, kalau menurut penilaian Bapak sendiri, sebesar apa sih sekarang kebutuhan dunia usaha terhadap transisi digital? Apakah memang di akhir 2023 ini sudah semakin masif lagi? Ya, menurut pandangan saya sih sebetulnya kebutuhan akan layanan digital ini terus meningkat, gitu ya. Karena nasabah itu makin kesini dia nggak mau repot gitu, dan umumnya bagaimana mengurangi dari sisi cost operation mereka sendiri. Misalnya dalam hal katakanlah sekarang kita lebih banyak paperless gitu ya. Jadi katakanlah BRI sendiri melalui platform digital kami menyediakan layanan transaksi yang bisa online. Jadi nggak perlu datang ke bank, misalnya dia langsung mau ekspor misalnya. Siapkan dokumen di situ. LC misalnya datang impor, kita bisa langsung online. Buka bank garansi dan seterusnya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang memang saya kira sih lumrah saja dari industri, karena mereka juga melihat sekarang tren digital yang sudah semakin besar. Apalagi mungkin kita dengar penggunaan AI ya, gitu, artificial intelligence yang mungkin juga nanti akan merambah kepada bisnis gitu ya. Tidak lama lagi gitu. Nah, ini yang harus kita sikapi, dan itulah yang tuntutan-tuntutan daripada pelaku usaha, itulah yang kami siapkan gitu. Jadi contoh kami menyiapkan platform solusi digital yang bisa mengkoneksikan mulai dari prinsipal katakan corporate hingga ke retailer di bawah. Nah, ini adalah kebutuhan dari mereka, bagaimana bisa mengontrol seluruh operationnya ya, mulai dari produksi, kemudian bagaimana distribusi sampai ke level retailer. Nah, ini kami memberikan sehingga mereka bisa memonitor bisnisnya dalam satu wadah, satu platform gitu kan, secara mudah. Nah, ini mungkin yang oleh perbankan melihat kesempatan juga gitu ya, dan menuntut kita untuk berinovasi terus sehingga bisa memenuhi tuntutan pelaku-pelaku usaha tersebut. Tentunya kita apresiasi ya, BRI juga menjembatani wholesale consumer dengan meluncurkan platform digital ini Kilola ya Pak. Kilola. Dan dalam hal ini kira-kira ke depannya bagaimana upaya dan inovasi yang akan dilakukan BRI melalui Kilola untuk semakin memperlancar transaksi bisnis, membantu pengelolaan keuangan, nasabah korporasi tidak hanya dari supply chain domestik, tapi juga global seperti yang tadi Anda sampaikan. Iya, baik. Jadi memang ini kita punya platform Kilola yang merupakan layanan
transaksi untuk corporate sebetulnya, tetapi sebetulnya ini adalah untuk badan usaha, mulai dari korporasi hingga retailer. Itu pun berbentuk badan usaha. Karena di BRI kita punya dua yang utama, untuk badan usaha kita utamakan bertransaksi menggunakan Qlola, dan individu menggunakan Brimo. Mungkin sudah lebih familiar dengan itu ya. Dan kita memang terus berusaha mengembangkan platform Qlola ini, di mana ke depan juga bisa digunakan oleh nasabah-nasabah kami di luar negeri. Misal kami punya kantor cabang di Singapura, ya di Taiwan, di New York, kemudian di Timor Leste, ya itu juga bisa digunakan oleh nasabah-nasabah kami yang di sana, yang merupakan juga mungkin supply chain dari Indonesian related company di sini. Dan itu sudah jalan, kita lakukan, kita berikan kepada pengusaha-pengusaha nasabah-nasabah kami gitu. Jadi berbagai upaya kita untuk terus mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan kepada nasabah kami ya, perusahaan korporasi untuk dia dalam melakukan transaksi bisa langsung interaksi dalam satu sistem saja. Kemudian dia juga bisa monitor aktivitas-aktivitas dia, terutama misalnya subsidiary dia ya, atau mitra dia yang ada di luar negeri yang bertransaksi dengan dia, kemudian menggunakan BRI gitu. Jadi ini langkah-langkah yang tentu kami akan terus kembangkan supaya pengembangan daripada nasabah-nasabah kami, khususnya Qlola ini bisa semakin tumbuh ya, dan mereka merasakan benefitnya dengan menggunakan ini, transaction bisa dilakukan dalam satu platform gitu. Jadi mulai dari cash management, forex, jual beli forex, dia bisa investment juga, custody di situ ya, trustee bisa dilakukan di situ. Kemudian berbagai trade finance, layanan trade finance, bank garansi, ekspor impor, semuanya di situ. Dan ini kemudahan-kemudahan, bahkan satu hal misalnya sekarang yang kita berikan kepada nasabah, dia bisa mengetahui balance di seluruh bank. Dengan satu klik. Ya, jadi misalnya dia punya beberapa rekening, dengan satu klik bisa masuk. Nah, itu untuk fitur-fitur yang menarik. Jadi begitu gitu. menarik sekali, terintegrasi untuk digital banking service, untuk juga kelancaran dari transaksi bisnis dan dari nasabah consumer dari BRI sendiri melalui Qlola. Baik.